Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu rahimakumullah, kita berjumpa kembali dalam majlis ini. Kita sedikit belajar memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan pada kesempatan kali ini kita masih di surah Ali Imran, surah ketiga ayat 168, sesuai dengan tulisan yang ada di buletin. Ibu-ibu kebagian ibu ya? Kurang tapi kelihatannya. Kami kasih judul karakter munafik mencibir kaum muslimin. Surah Ali Imran 168. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Mereka itu adalah, maksudnya mereka orang-orang munafik, adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang. Apa perkataan mereka? Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah Muhammad, cegahlah kematian itu dari dirimu jika kamu orang yang benar. Kalau lihat terjemahannya kelihatannya sih kurang begitu jelas Bapak Ibu ya. Jadi pada intinya Bapak Ibu rahimakumullah, surah Ali Imran 168 ini membicarakan atau menjelaskan tentang cibiran atau komentar yang bernada cibiran dari orang-orang kafir dari orang-orang munafik ketika mereka itu orang-orang munafik mendapati kaum muslimin mengalami kekalahan di dalam perang Uhud. Dan dalam perang Uhud setidaknya ada 70 pasukan kaum muslimin yang terbunuh. Maka setelah kekalahan kaum muslimin di perang Uhud dan banyaknya yang terbunuh di antara kaum muslimin, orang-orang munafik yang tidak ikut perang, mereka bilang, mereka bilang, seandainya kalian dulu itu ikut saran kami, ikut nasihat kami untuk tidak ikut berperang ke medan Uhud, niscaya kalian tidak akan mati, katanya. Bisa dipahami ya Bapak ya? Jadi apa bahasa Jawanya gitu ya, atau bahasa Indonesianya lebih pasnya itu. Jadi orang-orang kafir itu, orang-orang munafik itu mencibir kaum muslimin dengan komentar tadi, seandainya orang-orang muslim itu mau mengikuti nasihat orang-orang munafik, niscaya kaum muslimin tidak akan mati terbunuh, katanya. Setelah kaum muslimin banyak yang meninggal dunia, yang syahid di medan Uhud, mereka bilang, katanya, Apa gue bilang, kata kalau orang Jakarta gitu ya, apa gue bilang mati kan, katanya. Mati katanya.
Jadi diejek, dicemooh oleh orang-orang munafik. Sudah sederhana, sudah gue bilangin jangan ikut perang malah ikut katanya, mati kan katanya. Jadi itu komentar-komentar orang-orang munafik ketika mendapati kaum muslimin mengalami kekalahan dan banyak yang terbunuh, bukan malah dibantu, malah bahasa sekarang malah nyinyir katanya. Betul tidak ini? Nyinyir, mencibir orang-orang yang lagi susah, bukan malah ditolong tapi malah dikomentari yang aneh. Itu salah satu karakter yang melekat kepada orang-orang munafik. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, komentar orang munafik seperti ini kemudian Allah balas, oleh Allah komentari gitu ya. Allah membantah orang-orang munafik itu. Apa kata Allah? Bahwa kematian itu adalah takdir ketetapan Allah. Ikut perang atau tidak, semua akan mati. Kan tadi orang munafik bilang, kalau kamu ikut perang, kamu akan mati katanya. Ternyata benar, ada sebagian kaum muslimin yang wafat. Kemudian komentar ini dibantah oleh Allah. Allah mengatakan gak bisa, kata Allah, karena orang-orang yang ikut perang ataupun yang tidak, semuanya juga pasti akan merasakan yang namanya mati. Cuma tinggal menunggu waktunya saja. Sebagaimana ayat yang mungkin sering kita dengar, sering kita sampaikan, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan merasakan yang namanya mati. Termasuk orang-orang munafik yang tidak ikut berperang, mereka juga akan mati. Mati. Bedanya orang-orang muslim yang meninggal di medan Uhud, mereka mati syahid. Sedangkan orang-orang munafik, sekalipun mungkin meninggal di tempat tidur mereka, tidak ikut berperang, mereka matinya mati sangit katanya, atau mati sakit gitu ya. Makanya muncul istilah itu iskarima katanya, aumut syahida, hiduplah dengan hidup yang mulia, aumut syahida, kalau mati dihitung dengan mati syahid. Iskarima jadi nama pondok sekarang gitu ya. Iskarima maknanya adalah hiduplah yang mulia, hidup dengan kehidupan yang mulia. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata komentar orang munafik ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sekalipun mereka tidak ikut pergi berperang, mereka juga akan mati. Dan ketika ajal sudah menjemput, sudah datang, maka tidak ada tempat untuk berlari, tidak ada tempat untuk berlindung. Sekalipun mungkin mereka berusaha untuk berlindung, kata Allah, di benteng yang tinggi dan kokoh. Nanti dilihat di situ di footnote yang pertama kami kutipkan Quran surah An-Nisa ayat 78. Allah berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, ketika maut itu sudah datang, pasti akan menjemput. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun kamu berada di benteng yang tinggi dan kokoh, atau istilah sekarang bunker katanya. Betul atau tidak Pak Ibu? Bunker kan sekarang banyak orang buat bunker.
untuk menghindari kiamat katanya. Tapi tetap juga akan mati. Menghindari kiamat, maamat dan seterusnya. Menghindari kematian tapi tidak bisa. Ketika datang ajal, maka tidak bisa diundur, tidak bisa dipercepat. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah datang, maka tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat, nggak bisa. Nggak bisa Bapak Ibu ya, menunda kematian atau mempercepat kematian, kecuali semua itu sudah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya pasti akan mati, yang tua mati, yang muda mati, yang apa lagi, yang rakyat ya mati, pejabat ya mati katanya, aparat desa mati, aparat istana juga mati, semuanya akan mati. Dan kematian sering kami sampaikan, dan kematian adalah sesuatu yang kita lari daripadanya, kita lari dari kematian. Allah berfirman, wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Ketika datang sakratul maut, maka itulah kata Allah kematian yang kalian lari daripadanya, takut. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, kematian pasti akan datang menjemput. Takut mati. Jangankan yang apa, yang muda, yang tua masih takut mati. Apalagi yang muda Bapak Ibu ya. Yang muda mungkin kalau ditanya, kamu takut mati? Iya. Kenapa? Soalnya saya belum jadi Pak Camat misalkan, belum jadi bupati, masih banyak cita-cita dan keinginan yang mungkin ingin diraih Allah. Jangan mati dulu lah, belum jadi bupati misalkan, belum kaya dan seterusnya, takut mati. Coba tanya ke Pak Dal, berani enggak ada? Jadi yang tua ataupun yang muda, kata Allah secara fitrahnya takut mati gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, dari penjelasan tersebut yang sudah kami sampaikan barusan, dari ayat ini setidaknya ada dua hal Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa kita perluas pembahasannya. Yang pertama, penderitaan kaum muslimin itu adalah kebahagiaan orang-orang munafik. Jelas ini sudah. Jadi derita orang Islam, derita kaum muslimin itu adalah berita gembira bagi orang-orang munafik. Itu jelas itu. Kenapa? Karena orang-orang munafik itu sekalipun tampilan luarnya mereka adalah muslim, KTP-nya mungkin muslim, bajunya bersimbol Islam, tetapi orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang menaruh permusuhan terhadap kaum muslimin. Ini bisa dibuktikan, yaitu tadi kami sampaikan, orang-orang munafik itu cirinya ketika melihat orang lain, ketika melihat orang muslim bahagia, mereka sedih. Ketika melihat orang muslim sedih, mereka bahagia. Walaupun mungkin kadang-kala kita pernah begitu Bapak Ibu ya. Tahu tidak ini kira-kira?
Kadang kita seperti itu ya, kadang kala ya, tapi insya Allah tidak begitu. Tapi di waktu-waktu tertentu mungkin kita sempat merasakan demikian. Ketika ada orang mendapatkan nikmat, kita kena serangan jantung gitu. Ada tetangga beli mobil baru, kita stroke gitu. Ada tetangga berangkat haji ONH plus gitu, kita kena serangan jantung. Tidak bisa melihat orang lain bahagia. Itu penyakit gitu sebetulnya Bapak Ibu ya, penyakit. Itu penyakitnya orang-orang munafik sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami cantumkan di situ surah Ali Imran 120, kata Allah, in tamsaskum hasanatun tasu'u wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kalian kaum muslimin memperoleh kebaikan, niscaya orang-orang munafik itu akan bersedih hati. Tetapi jika kalian kaum muslimin tertimpa bencana, niscaya orang-orang munafik akan bergembira. Kebalikannya gitu ya. Kebalikannya. Tidak ingin melihat kaum muslimin berbahagia saking besarnya rasa permusuhan mereka terhadap kaum muslimin. Semoga sikap semacam ini tidak ada dalam diri kita, Bapak Ibu rahimakumullah, karena semua orang itu sudah Allah lebihkan dengan bidangnya masing-masing. Allah lebihkan setiap orang itu dengan karunia Allah yang berbeda-beda. Kata Allah, wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Janganlah kalian mengharap nikmat seseorang itu hilang dari orang lain dan kembali kepada kita. Bapak Ibu rahimakumullah, bahkan ya, orang munafik itu tidak hanya memusuhi kaum muslimin, bahkan sebetulnya di internal orang-orang munafik sendiri itu terjadi permusuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya membenci kaum muslimin, bahkan di lingkungan internal mereka saling memusuhi satu sama lain, sekalipun tampilan luarnya mereka seolah-olah rangkulan, tapi pada hakikatnya hati mereka bercerai-berai, terpecah belah. Makanya kita bisa melihat mungkin Bapak Ibu ya, saling sikut satu sama lain gitu. Yang diperjuangkan adalah kepentingannya masing-masing. Jadi orang munafik itu jangankan kepada kaum muslimin, bahkan kepada sesama mereka itu saling sikut, saling menyungkurkan katanya, saling menyingkirkan dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Hasyr ayat ke-14, Allah berfirman, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Al-ayah. Kata Allah, orang-orang munafik itu mereka tidak akan memerangi kalian kaum muslimin secara terbuka, secara terang-terangan, illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur, kecuali mereka memerangi kaum muslimin secara sembunyi di benteng-benteng atau di balik tembok, kata Allah. Maksudnya mereka itu bersembunyi, kata orang-orang musuh dalam apa Pak? Musuh dalam apa biasanya?
musuh dalam spray gitu ya, atau apalah cari istilah lain gitu, musuh dalam selimut gitu, atau serigala berbulu sapi berbulu domba, berbulu kambing gitu. Tidak, sebelumnya mereka memusuhi kaum muslimin tapi tidak memerangi, tidak menyerang secara sporadis, tidak terang-terangan, tetapi menyerang di balik-balik tembok dan di balik benteng-benteng yang kokoh, maksudnya secara sembunyi-sembunyi. Allah melanjutkan surah Al-Asr 14, ba'suhum bainahum syadid, kata Allah, permusuhan antara sesama orang munafik itu sebetulnya sangat hebat, Bapak Ibu ya. Makanya kami sampaikan barusan, orang-orang munafik itu golongan mereka tampilannya mereka rangkulan, berpelukan, tapi pada hakikatnya hati mereka itu terpecah belah, bercerai-berai, terjadi permusuhan yang luar biasa dalam diri mereka. Allah melanjutkan, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian kaum muslimin mengira bahwa orang-orang munafik itu kompak, itu solid, kata Allah. Tapi pada hakikatnya orang-orang munafik itu mereka hatinya syatta, terpecah belah. Cuma tampilan luarnya saja yang seolah-olah solid, kompak, padahal sebentar lagi mereka akan terpecah belah gitu, karena yang dibela adalah kepentingannya gitu ya. Jadi itu Bapak rahimahullah, poin pertama yang bisa kita ambil bahwa orang-orang munafik itu mereka berbahagia di atas penderitaan kaum muslimin dan mereka akan bersedih hati, sangat stres itu, cemas ketika mereka mendapati kaum muslimin itu mendapatkan kejayaan dan kemenangan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, dari ayat ini juga kita bisa belajar bahwa ketika orang munafik itu hati mereka terpecah belah sebenarnya, sekalipun tampilan luarnya mereka rangkulan, ini berbeda dengan kaum muslimin. Bahwa yang kedua, persatuan itu adalah karakter kaum muslimin, kaum mukminin. Berbeda jelas dengan orang-orang munafik. Kaum muslimin itu hakikatnya, selayaknya memiliki rasa persaudaraan, ukhuwah Islamiyah sesama kaum muslimin. Artinya apa? Seorang muslim itu bahagia ketika melihat saudara muslimnya bahagia. Sebaliknya seorang muslim itu sedih, berempati, bersimpati dan membantu ketika melihat saudara muslimnya lagi kesusahan. Ini sangat berbeda dengan orang-orang munafik. Jadi ini potret kehidupan sosial yang sangat bagus sekali sebetulnya, Bapak Ibu rahimakumullah, di mana kaum muslimin atau kita ikut senang ketika ada tetangga senang, ikut berbahagia ketika ada teman-teman kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika saudara kita mendapatkan kesusahan ikut bersimpati, berempati, kemudian membantu. Itu normalnya seperti itu, atau idealnya seperti itu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sebagaimana yang diibaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kaum muslimin itu layaknya seperti satu tubuh.
ketika ada satu bagian tubuh kita yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Itu idealnya. Itu idealnya. Gigi sakit, semuanya ikut terasa sakit, gak enak. Kepala pusing, semuanya ikut gak enak. Gak bisa tidur, gak bisa makan nasi pecel kalau bakso mau gitu ya. Jadi semuanya ikut merasakan sakit. Begitulah idealnya persatuan kaum muslimin sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi bagaikan kal jasad, kata Nabi, seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut tidak bisa tidur dan panas turut merasakan sakit. Jadi sakit gigi merasakan tidur sulit, pusing. Apa pusing penyebabnya biasanya? Gak punya uang mungkin. Jadi pusing gitu ya, ngalor ngedur kemana, kepala pusing, gak bisa tidur. Ya, pusing kan banyak soalnya penyebabnya biasanya. Salah satunya katanya orang apa? Nggak punya duit gitu. Jadi satu bagian tubuh kita yang sakit, semuanya akan merasakan sakit. Atau dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan perumpamaan kaum muslimin itu kalbunyan, kata Nabi, seperti bangunan yang memiliki beberapa tiang. Bukan tiang bahasa Jawa Bapak Ibu ya. Kalau tiang bahasa Jawa apa maknanya? Orang gitu. Tiang bahasa Indonesia maksudnya seperti bangunan yang memiliki banyak tiang, yashuddu ba'duhu ba'da, yang saling menguatkan gitu ya. Satu tiang roboh, maka bangunan itu akan oleng gitu ya, dan bahkan sebentar lagi juga akan ikut roboh. Itu gambaran persatuan dan kesatuan kaum muslimin sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat berbeda dengan karakter orang-orang munafik. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Nabi mengibaratkan bahwa kaum muslimin itu ibadahnya satu tubuh, satu bangunan, maka memang sudah selayaknya saya, kemudian Bapak Ibu sekalian dan semuanya terus berupaya untuk yaitu menjaga silaturahim atau menjaga ukhuwah Islamiyah. Kalau mungkin belum bisa ikut andil mempererat, setidaknya kita tidak menggembosi gitu ya, tidak menggembosi gitu, tidak mencibir gitu. Jadi ukhuwah Islamiyah tetap dirawat dan tidak melakukan hal-hal yang bisa menjadikan rusaknya atau retaknya ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. Walaupun ini berat Bapak Ibu ya, berat memang menyatukan hati, maksudnya hati dan hati itu, hati kaum muslimin, kecuali memang atas dasar pertolongan dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang Allah lah satu-satunya yang memang bisa melembutkan dan menyatukan hati kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti dilihat di footnote yang ketiga kami cantumkan Quran surah Al-Anfal ayat ke-63. Allah berfirman, wa allafa baina qulubihim,
dan Allah menyatukan hati-hati mereka. Jadi ternyata Allah sendiri yang menyebutkan bahwa tidak ada yang bisa menyatukan hati kaum muslimin kecuali itu atas pertolongan kehendak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang mungkin Allah yang disebutkan oleh Allah agar kaum muslimin itu bisa bersatu, caranya adalah wa'tasimu bihablillah, kata Allah. Semuanya berpegang teguh kepada tali Allah. Maksudnya Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Maksudnya adalah ketika terjadi perbedaan pendapat, ketika terjadi perselisihan pendapat yang mungkin akan menyebabkan terjadi perpecahan, maka kembalikanlah persoalan itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Quran dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, kata Allah. Berpeganglah kalian kepada tali agama Allah, Quran dan hadis Rasulullah, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Ingatlah karunia dari Allah ketika kalian, kata Allah, sudah akan saling bermusuh-musuhan, tetapi kemudian Allah menyatukan kembali hati-hati kalian, duhai kaum muslimin. Salah satunya tadi bisa diambil langkah berupa apa? Wa'tasimu bihablillah, kembalikan persoalan perselisihan pendapat kepada firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa persatuan ini penting kita jaga, Bapak Ibu rahimakumullah, walaupun berat itu ya. Karena itu tadi, kalau kita sedih mereka senang gitu ya, kan gak enak juga gitu ya. Kita udah sedih mereka udah senang, kan gak enak gitu ya. Jadi maksudnya mereka orang-orang munafik ya Bapak Ibu ya, ataupun orang-orang kafir. Jadi kan sesedih apapun mungkin kita, senelongso apapun mungkin kita, tetap tampil seolah-olah berbahagia agar musuh gitu ya, atau orang-orang munafik tetap menganggap kita itu adalah orang-orang yang kuat. Jangan biarkan mereka gitu ya berbahagia sekalipun mungkin kita sedih, terjadi penderitaan ataupun bencana, tapi tetap tegar. Dengan apa tadi? Biar mereka tidak nyinyir, tidak mencibiri, tidak berbahagia, Bapak Ibu. Lebih-lebih Bapak Ibu rahimakumullah, kalau persatuan kaum muslimin itu sudah tercerai-berai, maka yang pasti akan terjadi karisma. Apa karisma itu? Ya karisma gitu ya, wibawa kaum muslimin itu akan hilang dengan sendirinya. Udah nggak ada apa-apa, udahlah. Kaum muslimin itu tidak ada apa-apanya, karena itu tadi sudah bercerai-berai sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan misalkan di Quran surah Al-Anfal surah ke-8, tidak ada di situ Bapak Ibu ya. Al-Anfal surah ke-8 ayat ke berapa itu? Ke-40 ya. Ke-46 Allah berfirman, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshilu wa tadhhabu rihukum. Taatilah Allah dan Rasulnya, janganlah kalian saling berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang di mata musuh-musuh. Membayangkan hilang karismanya, hilang wibawanya,
hilang kekuatan yang dimiliki kaum muslimin ketika mereka sudah saling bercerai-berai. Semoga Bapak Ibu rahimakumullah kita diberikan kelembutan hati oleh Allah untuk bersatu padu, tetap merapatkan barisan, menyatukan persatuan kaum muslimin, walaupun itu tadi ini tidak mudah, berat, tapi insyaallah Allah mudahkan. Amin Allahumma amin. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.